Ini menarik teman-teman. Jadi pada waktu itu ditekan, ini langsung connect di sini. Nah ini pakai aplikasi apa berarti? Memang budayakan malas mencuci. Iya, makanya slogan kami, Iya. kami adalah solusi magermu. Keren. Saya bagi-bagi brosur ke gang-gang gitu. Mungkin saya mau ngincer motor gitu. Ngeluarin brosur, diusir sama security. Duh. Ya, aman Pak. Aman. Sangat. Jadi tahulah kalau misalnya diremehin gitu. Ya. Kami menemukan ada beberapa peniti yang serangkaian, banyak banget. Ada beberapa kali itu orang yang sama selalu ketinggalan korek gas. Oh. Mesin kita lihat ini. Nah, ini permasalahan di laundry paling banyak di sini. Nah, solusinya biar win-win solution. Jadi udah ditolak berapa lokasi, Pak? 9. 9 lokasi nih dari Apik Management. Cuman asal pengen closing aja. Kayaknya lokasi pertama udah langsung kami ACC. Banyak pengusaha laundry gulung tikar karena salah kelola di awal. Jangan sampai Anda mengalaminya. Apik Management hadir membantu mendampingi bisnis laundry Anda. Baik bagi Anda yang baru mulai bisnis maupun yang ingin meningkatkan bisnis laundry yang sudah ada. Biar paham strategi reguler hingga premium, mari upgrade pengetahuan bisnis laundry di Apik Academy. Tersedia banyak pilihan kelas yang pas untuk kebutuhan Anda para laundrypreneur. Urusan operasional dan belanja kebutuhan seperti mesin cuci, mesin pengering, setrika uap, deterjen, parfum, dan sebagainya, percayakan pada Resik Supermarket Laundry. Super lengkap! Jadi tunggu apa lagi? Yuk konsultasi gratis sekarang juga! Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadia. Yes teman-teman, kita lagi ada di Yogyakarta. Baru saja kemarin mengadakan acara seminar Apik Roadshow Kota yang 16 di Yogyakarta yang luar biasa. Kali ini kita mampir ke salah satu mitra kita, mitranya Apik Management, namanya di belakang saya, Cool Buddies. Apa ini kok cool banget nih? Dan yang menarik teman-teman, kita nanti akan bercerita tentang bagaimana beliau membangun bisnis laundry, di mana beliau berdua ini, suami istri ini, awalnya adalah pegawai, karyawan, dan akhirnya membangun bisnis laundry di Yogyakarta yang omsetnya luar biasa. Sudah 1 tahun berjalan. Nanti kita akan dengerin bagaimana perjuangan beliau pada waktu membuka laundry, bagi brosur sempat ditolak dan sebagainya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa beliau membangun bisnis laundry di Yogyakarta yang keren ini. Oke, kita langsung ketemu dengan ownernya. Nah, teman-teman, kita sudah munculkan ini ownernya dari sebelah kanan saya. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, Pak Apik. Siap. Bapak, mic-nya tolong, Pak. Aduh, harus. Oke, selamat siang, Bapak, Ibu. Selamat siang, Pak Apik. Siap. Terima kasih sudah berkunjung ke Cool Buddies. Wes, Cool Buddies. Oke, gimana kabarnya, Pak? Baik, Pak. Baik ya? Alhamdulillah. Nah, karena Bapak Ibu sudah ada di layar, boleh kenalan dulu aja deh, silakan. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Firman. Saya adalah owner dari Cool Buddies dan ini adalah istri saya. Nama saya Lisa Aryani. Sebelumnya saya dan istri saya berdua adalah karyawan Kalimantan Timur, bergerak di bidang tambang. Oke. Kami satu kantor. Di tahun 2024 kami memutuskan untuk menyudahi masa bakti kami. Kami berdiskusi bagaimana kalau kita coba mengaktualisasi diri untuk usaha yang kira-kira kita sendiri sudah familiar karena kita itu adalah pemakai, pengguna. pengguna laundry. Oke. Jadi dulu kayak cuman jadi food tester lah, Pak. Ini laundry tester nih. Iya, perkiraan kami dulu tuh kayak ya ini laundry bisnisnya simple, prosesnya tidak rumit gitu ya. Di awal-awal loh Kayaknya ya. Iya, kayaknya. Kenyataannya? Nyatanya luar biasa. Silakan dicoba. Iya, akan dicoba. Siap. Untuk dari sisi budget, kami rasa kami punya cukup untuk mengakomodir itu, mengeksekusi ide-ide kami. Ya. Sepertinya ini usaha yang kalau bisa kami bilang itu nggak basi lah, Pak. Di sisi kami yang sebelumnya karyawan kan paling tidak melepaskan privilege dari gaji yang bisa kami terima, kami ingin usaha yang lebih stabil. Minimal ada sustain naik lama. Ya. Minimal lebih dari gaji gitu ya, Pak? Amin. Alhamdulillah. Nah gitu kan targetnya ya? Betul, Pak. Iya, siap. Kami pengguna laundry. Yes. Jadi kami pengen punya bisnis yang kami juga selain memakai dari situ juga menghasilkan dari situ. Jadi memang budayakan malas mencuci. Iya, makanya slogan kami,
Kami adalah solusi magermu. Keren. Tagline-nya adalah kami solusi magermu. Ya, siapa yang mager, malas gerak. Nah, kesini aja. Ya, pakai kacamata hitam lagi kucingnya. Keren. Nah, kenapa namanya kok Cool Buddies nih, Bapak? Boleh diceritakan? Dulu melanjutkan studi, Pak. Waktu masih di perusahaan Ya. di Bandung, di ITB. Oke. Saya ngambil S2 MBA. Nah, Oke. di sana biasanya dibagi-bagi tuh Oke. siswa-siswanya. Milihlah siapa unggulan tuh biasanya dia akan ngerekrutan. Nah, dilalahnya saya dan teman-teman yang lain tidak terpilih, Pak. Tidak menarik. Tidak menarik. Kita coba bersikap cool ya karena kita juga sudah dewasa kan. Ya kalau memang mereka itu nggak milih kami berarti ya kami sok cool aja. Namain Cool Buddies. Jadi Udah dipatenkan, Pak, mereknya? belum. Segera dipatenkan sebelum ini tayang kalau bisa. Karena keren ini, keren. Ini ini bagus dan Bapak Ibu bagus jersey-nya, jersey bola ini. Badminton. Iya, badminton ya. Tampilan bagus banget nih. Nah, ini siapa yang bikin? Bikin sendiri Iya. desainnya. Karena Karena kita kita punya banyak kucing. kita punya catering, Pak. Oke, Kucing. banyak. Kayaknya gemes kalau logonya tuh kucing. Yes. Dan magernya terasa kan, Pak. Ya. Oke, ya mudah-mudahan suatu saat Cool Buddies malah dikenal sebagai laundry spesialis untuk orang yang suka penyayang kucing, misalnya. Cat lovers dan sebagainya, ya ke Cool Buddies aja laundrynya, nah, misalnya kayak gitu. Meskipun bisa ngerjakan yang lainnya, nah, itu mungkin jadi ide baru ya. Jadi tempatnya orang yang suka kucing. Nah, nyucinya ke sini kan bulu-bulu nempel, ya kita yang bisa treatment. Iya, Di Cool Buddies aja gitu ya. Cool Buddies aja. Yes, mantap, dapat ide berarti. Dan kita sambil lihat-lihat mesin teman-teman. Di belakang sini ada mesin LG Giant Max komersial, ada 4 ya. Terus washernya pakai 3 WF16 Samsung dan 1 pakai LG Giant Max washer yang komersial. Jadi komersialnya 1 stack ya. Memang seperti itu settingannya. Untuk mencoba. Gimana bandinginnya gitu ya? Yes. Mesin rumahan sama mesin komersial. Betul. Gimana sudah tahu hasilnya? Kita jos, Pak. Kenapa jos yang Kapasitas mana? lebih besar. Yang komersial maksudnya. Ya. Gak pernah kenapa-kenapa ini, Pak. Yang itu, yang Iya. komersial. Iya. Oke. Kenapa? Kalau ini emang agak rewel atau gimana ya Samsung BF16? Sekali ada bocor, padahal kan lotnya sama Iya, ya. iya, iya. Dan Ada- kadang ada lebih bocor. lama sih. Nah, pasti. Nah, makanya kita kasih informasi seril mungkin, kita tidak setting apapun. Beliau ternyata pengen bandingin nih, mesin komersial itu kayak gimana, mesin rumahan. Nah, beliau langsung bandingin sendiri. Samsung BF16 atau mungkin dengan mesin yang lain, dan itu mesinnya adalah Home Series, memang biasanya agak lama. Meskipun Samsung ini WF16 atau WF21 itu 2 water inlet, tapi kalau dibandingin dengan mesin komersial kayak LG komersial pasti udah beda. Nah, teman-teman juga akan mendengarkan sendiri Bu Lisa tadi ngasih poin di mana mesinnya ternyata jos. Jos yang komersial gitu ya. Nah, yang menarik lagi di atas sini ada doa-doa, laundry gratis bayar pakai doa. Meskipun sudah setahun, openingnya tanggal berapa dulu? 17 Januari 2000. 17 Januari 2025. Dan gimana bisnis laundry-nya, apakah sudah sesuai ekspektasi atau belum, Pak? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah yang sudah ya. Sudahnya kok kayaknya nggak semangat gini. Malu, Pak, malunya. Takutnya sombong gitu. Enggak lah, Maaf. enggak lah. Yang penting teman-teman kita sharing kayak gini kan biar teman-teman yang nonton pun juga dapat insight ya Pak, dapat semangat, dapat energi baru bahwa saya kira kerjanya di Kaltim, orang Kaltim loh, kenapa buka di Jogja? Ternyata memang setelah baca buku, inspirasinya dengan buku Fundamental Business Laundry, akhirnya memilih titik ini karena kenal daerah sini seperti apa, Iya. marketnya seperti apa gitu ya Betul. Pak. Dan sesuai ekspektasi untungnya ya Pak. Kalau dari hitungannya Pak Apik, omset 1 bulan itu sama dengan sewa sewa 1 tahun, satu alhamdulillah sudah melebihi dari tahun. Oke. Siap. Udah tercapai di bulan keberapa itu dulu? Iya, bulan ke-6 ke-7 udah Ke-6, mulai. Wih keren, bulan ke-6 ke-7 sudah tercapai omset 1 bulan sama dengan sewa tempat 1 tahun. Kalau pengen ikut materi itu ada di kelas FBL. Beliau ini adalah alumni kelas FBL. Kita sempat ngobrol sama beliau, memang ada beberapa hal yang beliau pengen sampaikan, termasuk pada waktu membuka laundry itu nggak sesuai yang nggak senyaman atau semudah yang dibayangkan. Bener kan Pak? Setuju ya? Nah, boleh Pak ceritain Pak, katanya tadi sempat ditolak-tolak pas nyebar brosur, mau nangis lagi beliau. Saking terharunya loh, keren. Udah sampai berkaca-kaca. Jadi waktu pendampingan oleh trainer-nya dari app manajemen itu selama beberapa hari itu ada sesi di mana kita berkala bagi-bagi brosur. Waktu saya bagi-bagi brosur,
karena saya juga harus walk the talk, Ya. nggak cuma nyuruh karyawan atau teman-teman Coolbuddies, sebar brosur saya juga harus nyontoin, dan saya paling banyak Paling banyak. Bawa brosur. paling banyak saya pernah jalan kaki ke gang-gang gitu, dilihat sama orang, mungkin saya mau ngincer motor mungkin. Mau ngincer, kadang belum ngomong udah enggak dikira mau minta Iya, sumbangan atau iya. Nah, ada yang unik itu, tapi di Oke. sampingnya ada Apartemen. Nah, di situ waktu saya kebetulan ada ngambil laundryan, di situ saya juga nyebar brosur. Nah, waktu saya mau ngambil laundry dan mau ngeluarin brosur, diusir sama security dengan pakaian saya masih pakai apron. Nah, ada Coolbuddies-nya itu tanpa ngelihat saya gitu. Jadi, Mas, gak di sini. Itu salah satu apa ya namanya? Sebetulnya sih bukan down ya, tapi malah saya tahu bahwa oh, jadi kalau saya nyebut sama teman-teman di sini adalah keluarga. Duh. Ya, aman Pak. Aman. Sangat. Jadi tahu lah kalau misalnya diremehin gitu. Ya. Ada tisu. Jadi saya bukan laundry Jakarta ini bukan orang pertama, tapi juga saya yakin juga bukan orang terakhir. Yes. Pasti akan ada yang Asal lain. nambah Dan lagi. saya rasa dengan Pastek tuh saya rasa juga saya nggak nyenggol yang lain karena radius 2-3 kilo itu nggak ada laundry lain. Kami menemukan ada beberapa peniti yang serangkaian banyak banget. Ada beberapa kali itu orang yang sama selalu ketinggalan korek gas. Oh, itu orang yang sama iya, ya? akhirnya saya ngobrol sama timnya Pak Apik, trainer. Ada kayak gini ya. Baru saya dikasih aware bahwa, oh Pak, kalau itu hati-hati. Coba sekali-sekali si customer itu ditawarkan untuk di delivery supaya kita tahu Ya, sampai di mana. rumahnya di mana. Dan rata-rata mereka yang Kesini. ngasih itu nggak pernah mau. Waktu ngambil selalu pakai helm dan pakai masker. Oke. Itu ketahuan di situ. Apakah mungkin ada kesengajaan? Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau poinnya adalah dia setiap datang selalu ada yang ketinggalan, kayaknya disengaja. Tapi kalau disengaja kok sering dia masih datang ke sini. Nah, itu juga kita harus kacak ngobrol nih. Cak ngobrol rumah di mana dan sebagainya kok sampai seperti itu. Kita positif thinking aja. Mungkin ada orang-orang juga yang memang sering lupa aja. Mungkin ketinggalan korek di tempat lain dan sebagainya. Tapi ya kita tetap harus antisipasi. Makanya penting SOP-nya Pak, untuk ngecek bareng. Makanya kenapa sih ada SOP di Apik Management itu ada SOP ngitung bareng di sini. Atau yang kedua, SOP yang berikutnya sebelum masuk juga sama. Dicek lagi kantongnya, karena bisa jadi kasirnya juga nggak teliti. Makanya tukang cucinya, itu kan biasanya ada pre-wash atau swatting. Setelah spotting kan dimasukin mesin cuci, itu kan pasti dicek lagi kantongnya, dikeluarin dan sebagainya. Nah, SOP inilah yang memang harus urut terus, karena bahaya banget. Tapi kalau sudah dia datang ke sini pakai helm, masker nggak dibuka dan sebagainya, ya sebaiknya bikin aturan yang baru. Mungkin dikasih tulisan di depan, kalau masuk ke ruangan ini, helm harus dilepas. Di ATM aja harus kayak gitu kan? Mungkin bisa tempel stiker. Jadi semangat ya Pak. Yap. Ternyata buka laundry, salah satu tantangannya adalah pas nyebar brosur Pak. Iya, aduh. Harganya berapa sih laundry di sini? Nah, kita lihat harganya teman-teman di sini. Ini cuci lipat rapi wangi 6 jam 5.500. Cuci setrika wangi 7.000. Terus ada setrika wangi aja, setrika wangi 6.000. Dan di sini ada self service. Ada Pak. Nah, ini yang menarik nih. Self service-nya itu bisa nitip dan nanti bisa dibantu dilipetin, dibantu kasih parfum dan di packing ya. Packing tuh. Coba jelasin apa bedanya dengan drop off kalau kayak gitu Bu Lisa? Customer itu ingin menghandle bajunya sendiri, makanya mereka memilih self service. Self service. Tapi oke. terkadang ada kendala yang tiba-tiba dan itu customer jadinya nggak bisa melanjutkan nyucinya atau ngerjain nyucinya, itu. Nah, mereka Mereka bisa tinggalkan bajunya dan dititipkan ke kami dengan tambahan layanan bundling. Isinya itu ada dilipetin, diparfumin dan dipackingin. Jadi nanti customer tinggal terima beres. Terima beres. Nama berapa itu? Rp9.000 saja. 9.000 satu slot ya, Iya, satu cycle. betul. Oke, menarik. Jadi kalau cuman cuci lipat aja self service itu harganya berapa? 10.000 per mesin. Mesin Jadi cuci 10.000, satu mesin Pengering pengering 10.000, 10.000. berarti 20.000. Yang di tablet khusus untuk melihat langsung harga yang ada di kiloan. Jadi customer bisa bebas memilih karena langsung kelihatan jumlahnya berapa. Setiap perubahan kilo di sini akan tampil di layar. Oh gitu ya? Iya, jadi Oh ditambah, iya, keren teman-teman. langsung kelihatan. Jadi customer bisa milih, Pak. Ini menarik teman-teman. Jadi pada waktu itu ditekan, ini langsung connect di sini. Nah ini pakai aplikasi apa berarti? Apakah dari timbangannya udah langsung ke sini atau Bikin gimana? sendiri, Pak. Bikin sendiri, keren. Keren sekali sih Anda ini.
orang mekanik, Bos. Iya sih. Oke, kita lihat di sini teman-teman, satuannya juga banyak, kiloannya juga ada. Nah, dari raknya udah jadi satu, ini nyaman sekali, ada AC-nya. Teman-teman, Cool Buddies, kalau teman-teman nanti lihat di layar di Google Map, ini di daerah Jakal. Jakal itu Jalan Kaliurang, ramai sekali. Terus kalau kita masuk ke dalam-dalam, banyak laundry di dalam. Banyak banget laundry, banyak banget. Kita lihat di sini pelanggannya sudah luar biasa banyak. Berarti load-nya per hari bisa sampai ratusan kilo atau berapa pieces satuan dan sebagainya. Boleh diceritakan kira-kira berapa? Rata-rata sudah di atas 100 ya Pak ya. Oke. Untuk satuan itu random Pak. Kadang bisa sebanyak ini tiba-tiba. Kadang 1 minggu itu mungkin 5 sepatu. Oke. Secara total bulanannya lumayan. Bisa sampai berapa itu? Kalau lumayan itu. Ini aja kemarin di request 50 pieces nih Pak. Oke, Satu bulan. Oh, 1 bulan. Oke. Sambil kita jalan-jalan ke belakangnya. Permisi, boleh? Yes, teman-teman, kita sudah ada di belakangnya mesin sekarang. Teman-teman bisa melihat di sini ruangannya nyaman banget, bersih. Terus ini ada meja setrika, ada jemuran juga yang di dalam. Terus ini ada meja lipat, packaging ada di atas ini. Dan yang menarik lagi teman-teman, selain mesin kita lihat ini. Nah, ini permasalahan di laundry paling banyak di sini. Koleksi tasnya pelanggan. Nah ini nih, tas cucian pelanggan. Banyak customer itu yang selalu minta tasnya yang ini harus kembali ya. Oke. Nah, gimana cara kami nandain itu dengan mudah? Seperti ini lah kami tata. Oke. Teman-teman juga pasti pengusaha laundry banyak mengalami hal yang sama seperti ini. Dan akhirnya malah kita disalahin nih sama pelanggan. Bener nggak? Kita sering disalahin sama pelanggan, tas saya mana dan sebagainya. Kan ngeribetin banget teman-teman. Nah, solusinya biar win-win solution, salah satunya bisa dibikin tagging. Seperti kayak satuan, dikasih hand tag dan sebagainya, tagging bisa. Tapi kalau memang ternyata itu ngeribetin dan tidak ada tempat lagi, tips dari saya adalah mending dibalikin aja tasnya. Pak, Kak, dibawa lagi aja silahkan. Karena tasnya udah banyak banget di sini, kalau hilang, kami takutnya yang disalahkan. Kita ngelihat di sebelahnya, CCTV di mana-mana. Nah, ini area apa nih? Oh, area spotting di sini ya. Oke, teman-teman, kita lihat di sini. Ini area spotting, sepatu dan sebagainya. Di sini ada boiler Kenzo. Wih. Spesialis boiler untuk full otomatis. Ya. Masih ada rewel apa enggak gitu Pak? Mungkin Untuk maintenance-nya aja. Maintenance-nya gimana, itu Pak? harus gas ini mungkin ada residual ya, yang mana itu bikin kerak di kompor. kompornya. Iya, jadi diperhatikan aja kalau apinya sudah mulai merah, sudah saatnya itu dibersihkan. Oke. Mau nanya dulu sebenarnya yang saya lupa belum tanyakan adalah kenapa sih milih Apik Management, Pak? Kenapa kami memilih Apik Management? Bahwa kami sudah pernah compare beberapa pendampingan gitu. Yang paling deal-nya itu sih deal breaker ya. Yes, Deal breaker itu boleh. emang kisah-kisah inspiratif Pak Apik di YouTube sih. Oke. Pertama saya sering nonton setelah saya kerja, pulang kerja itu, entah saya ngapain itu, pasti iPad saya itu hidup. Ngedenger, minimal kalau saya nggak ngelihat, saya ngedengerin kan. Makanya views-nya banyak Bapak berarti ya? Pak Apik tuh nggak milih cuma laundry yang besar, jadi semuanya kayak Pak Apik diputuskan. Jadi saya rasa, oh berarti kayaknya emang salah satu figur yang amanah dan tadi istilahnya kecil. Amin. Dan kami memang butuh pendampingan supaya jatah gagal kami itu nggak banyak, Pak. Jadi saya udah belajar sama apa yang sudah Pak Apik alami, sehingga ada hal-hal yang lain tuh mungkin nggak sebanyak Pak Apik waktu struggle dan sebagainya. Itu meminimalisir usaha gagal kami. Nggak cuma satu orang aja sebagai owner, sebagai saya sama istri aja, tapi ternyata disupport juga oleh Pak Apik dan timnya Pak Apik, disupport juga oleh karyawan. Itu yang membuat kami itu selalu bersemangat dan selalu optimis. Jadi udah ditolak berapa lokasi, Pak? 9 lokasi ditolak. Kalau kami dari Apik Management cuman asal pengen closing aja, kayaknya lokasi pertama udah langsung kami ACC. Tapi karena kami pengen jangka panjang, kami sebagai mitra, toh gak semuanya klien Apik Management juga berhasil. Karena tergantung ownernya sendiri, menjalankan bisnisnya, tergantung titiknya, momentumnya, menjalankan bisnisnya seperti apa, dan sebagainya. Jadi itu yang perlu dievaluasi semuanya. Karena ini sudah terakhir, kita udah ngobrol-ngobrol, ada yang mau disampaikan? Saya sebagai karyawan dan memutuskan untuk terjun payung ya. tidak punya privilege lagi sebagai karyawan, dan sebelum ini sering ngelihat konten-kontennya Pak Apik dan sekarang itu di kontenin tuh kayak dreams come true. Yes, saya nggak bisa berkata-kata ngomong gitu. Harapan kami ke depannya sih lebih ke bagaimana nge-branding Cool Buddies itu sebagai laundry yang laundry gaul. Kami harapannya insya Allah kalau ada rezeki sama Gusti Allah dan dititipin, pengen buka laundry lagi. Cuman
tempatnya milik sendiri, Pak. Oh, Akan terima kasih untuk semua customer yang sudah mendukung Cool Buddies hingga menjadi seperti saat ini, dan semoga kedepannya kita bisa memenuhi ekspektasi kalian lebih baik lagi. keren, luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Firman dan Bu Lisa atas waktunya yang luar biasa, sharingnya luar biasa. Bagaimana membangun bis laundry yang dimana Jogja terkenal dengan kota laundry ya sekarang ya, laundrynya ada di mana-mana. Saya juga menyebutnya adalah Jogja kota sejuta laundry, bukan 1000 laundry lagi. Sejuta laundry, saking banyaknya, dan inspirasi laundry kiloan pertama kali ada di Yogyakarta. Dan semoga Cool Buddies juga bisa melayani pelanggan lebih baik lagi, dan harapannya beliau akan nambah cabang, kita aminkan segera nambah cabang, dan yang nonton, yang komen, yang nge-like, yang nge-share, yang subscribe, juga segera nambah cabang. Nah, omsetnya melesat semuanya ya. Terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Saya Apik Primadia, undur diri. Saya Firman Budiman. Dan saya Lisa Aryani. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Terima lagi. kasih.